Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di perkuliahan pengantar ilmu hukum. Nah, saudara-saudara sekalian, yang lalu saya telah berbicara tentang definisi hukum itu bagaimana, hukum itu apa, gitu kan? Apakah hukum itu perlu didefinisikan atau bagaimana? Nah, saudara-saudara sekalian, kemarin saya sudah menjelaskan tentang definisi hukum menurutnya Hans Kelsen dan John Austin. Nah, si hukum dari sarjana Indonesia, ya. Nah, ini saya akan memulai dari definisi hukum Prof. Ahmad Ali, guru besar Unhas, Fakultas Hukum Unhas. Nah, dia mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau yang tersusun dalam satu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu kesatuan dalam kehidupannya, dan juga kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal. Nah, itulah definisi hukum menurut Prof. Ahmad Ali dari Fakultas Hukum Unhas. Nah, menurut Prof. Ali, unsur-unsur yang harus ada hukum sebagai kaidah adalah: yang pertama, harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem. Yang kedua, perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat. Ketiga, berlaku bagi manusia sebagai warga masyarakat dan juga bukan manusia sebagai individu. Nah, kaidah itu bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain seperti otoritas negara ataupun dari Tuhan atau hukum agama. Nah, atau ada juga kaidah itu secara nyata benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai keseluruhan di dalam kehidupan mereka, yakni sebagai living law. Yang terakhir adalah harus ada sanksi internal jika terjadi pelanggaran kaidah tersebut, sanksi mana dipertahankan oleh otoritas tertinggi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat dari definisi hukum menurut Hans Kelsen, menurutnya John Austin, juga dari Prof. Ahmad Ali, mungkin secara definisi hukum itu beraneka ragam dalam mendefinisikannya. Nah, sehingga awal-awal perkuliahan kita pengantar ilmu hukum, saya telah menjelaskan bagaimana definisi hukum tersebut. Maka pertanyaan tersebut akan dijawab bahwa definisi hukum itu tergantung dari sudut mana atau sudut pandang mana kita mau melihat hukum dari definisi masing-masing. Nah, saudara-saudara sekalian, akan mendefinisikan secara sederhana bahwa hukum adalah suatu peraturan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi aturan atau kaidah tingkah laku masyarakat yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Nah, ini yang bisa kita definisikan hukum secara sederhana, karena dia mau masuk dari ada unsur-unsur bahwa hukum adalah suatu aturan-aturan yang dibuat baik secara tertulis mengikuti konsep dari hukum Eropa, dan juga hukum yang tidak tertulis
mengikuti konsep yang ada di Indonesia yang berisi aturan atau kaidah tingkah laku masyarakat yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Nah, untuk memudahkan batasan atas definisi hukum, maka dapat diperhatikan unsur-unsur atau ciri-ciri sifat serta tujuan hukum. Yang pertama, unsur hukum. Yang pertama adalah peraturan itu bersifat memaksa. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, gitu ya. Baik mungkin oleh negara, dan juga kalau kita memperhatikan konsep hukum kita di Indonesia, maka ada aturan-aturan yang sifatnya tidak tertulis yang dibuat oleh pemangku-pemangku adat, dan itu wajib hukumnya juga kita harus mentaati sebagai sebagai aturan yang hidup di dalam masyarakat. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Dan yang keempat adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan. Nah, berikut kita melihat dari ciri-ciri hukum. Yang pertama adalah perintah dan larangan. Yang kedua adalah perintah dan larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang. Yang berikutnya kita bisa melihat hukum dari sifat hukum. Yang pertama, sifat hukum dapat bersifat memaksa, yaitu hukum dalam keadaan apapun harus dan memiliki paksaan mutlak. Yang kedua, dia sifat mengatur, hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, secara spesifik ruang lingkup pengantar ilmu hukum itu ada 3. Yang pertama, hukum sebagai norma atau kaidah. Yang kedua, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Dan yang ketiga, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Nah, hukum sebagai norma kaidah. Nah, hukum sebagai norma atau kaidah menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban. Kedua, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Nah, hukum sebagai suatu keadaan gejala sosial yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang. Jadi hukum dia akan berkembang, selalu dia akan berkembang karena hukum itu merupakan gejala perilaku di masyarakat. Jadi kadang selalu ada yang mengatakan bahwa perkembangan masyarakat akan mengikuti juga perkembangan hukumnya. Nah, tetapi biasanya perkembangan masyarakatnya sudah berkembang, tetapi dari konteks hukumnya dia ketinggalan. Kenapa demikian? Karena perkembangan masyarakat begitu cepat, sementara perkembangan hukum, pembuatan hukumnya itu yang lambat, memerlukan proses yang panjang untuk membuat sesuatu aturan untuk ditetapkan sebagai aturan yang dapat dilaksanakan menjadi suatu norma hukum dalam bentuk perundang-undangan. Perkembangan masyarakat semakin cepat perkembangannya, tetapi dalam perkembangan hukum itu lambat dalam pembuatan perundang-undangannya. Yang ketiga, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Bisa kita melihat ilmu hukum dalam arti luas, yaitu ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua selak-beluk mengenai hukum. Ada juga ilmu hukum dalam pengertian yang sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut
dogmatik hukum atau ajaran hukum, atau hukum positif itu atau hukum yang diberlakukan sekarang. Jadi jadi kalau kita mau melihat secara luas atau biasa yang disebut dengan ius constituendum, nah yaitu adalah hukum yang ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang segala hal atau semua seluk-beluk mengenai hukum, baik itu perkembangan sekarang ataupun mungkin perkembangan yang akan datang. Maka yang biasanya disebut dengan ius constituendum. Atau juga ada yang hukum yang secara sempit, ius constitutum, atau hukum yang dalam pengertian yang sempit, yaitu ilmu yang mempelajari hukum, makna hukum atau tata hukum positif yang berkembang sekarang, atau biasa yang disebut dengan dogmatik hukum. Saudara-saudara sekalian, nah sekarang kita akan melihat objek kajian ilmu hukum. Nah, objek ilmu hukum adalah hukum. Jadi hukum merupakan norma sosial yang syarat akan nilai. Nah, ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek. Yang pertama sebagai aturan sosial, dan yang kedua sebagai sistem nilai. Nah, kalau kita melihat hukum sebagai aturan sosial, maka hukum difungsikan sebagai sebagai interaksi masyarakat dalam pergaulan, sehingga dalam pergaulan dan interaksi manusia itu, maka dia memerlukan aturan sosial atau norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam pergaulan sosial, maka tidak ada yang mengatur tingkah laku dan perilaku manusia, maka kita akan menjadi sesuatu yang saling sikut sana sikut sini. Nah, sehingga hukum diperlukan untuk mengatur sebagai aturan sosial, untuk mengatur masyarakat sehingga masyarakat dapat tentram dan tertib dalam tujuan hidup dari masyarakat tersebut. Yang kedua adalah sebagai sistem nilai. Nah, hukum sebagai objek kajian ilmu hukum sebagai sistem nilai, maka memang kita melihat bahwa hukum adalah sistem nilai atau dalam berperilaku, bertingkah laku, sehingga orang membutuhkan aturan-aturan yang membutuhkan nilai dalam hal berhukum. Sehingga konsep nilai ini tadi kita sudah menjelaskan tentang norma dan kaidah. Atau norma dan kaidah itu adalah tingkah laku yang diperlukan dalam masyarakat dalam hal berinteraksi di dalam masyarakat, sehingga sistem nilai tersebut ini dapat kita laksanakan sebagai masyarakat, sebagai individu maupun di dalam masyarakat. Tentang arti penting hukum di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita tahu maka manusia bisa sebagai makhluk pribadi atau individu, dan juga manusia sebagai makhluk sosial. Nah, itu merupakan sifat dasar dari manusia. Manusia dia sebagai individu dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, di dalam kehidupan dia sebagai masyarakat yang individu dan manusia sebagai makhluk sosial, maka dibutuhkan di dalam pergaulan maka ada yang namanya interaksi. Nah, sehingga dengan interaksi tersebut maka akan terjadi yang namanya komunikasi, bukan saja terhadap individu tetapi juga terhadap masyarakat yang secara luas. Nah, di dalam interaksi tersebut maka terkumpullah manusia-manusia yang mempunyai cara pandang hidup masing-masing dan juga tujuan hidup masing-masing. Dengan tujuan hidup dan cara pandang masing-masing tersebut, maka kepentingan individu dengan kepentingan individu yang lain
maka kemungkinan bisa saja kepentingannya itu sama dan juga bisa saja kepentingannya berbeda. Nah, dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut, maka akan terjadi interaksi, dan apabila tidak diatur oleh hukum, maka hal tersebut bisa menimbulkan persoalan di dalam interaksi tersebut. Nah, sehingga arti penting hukum di dalam kehidupan masyarakat itu adalah mengatur tingkah laku manusia atau menjadi pedoman untuk bertingkah laku, untuk menjaga keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Nah, inilah pentingnya hukum dalam hal untuk bertingkah laku. Jadi hukum menurut saya bahwa merupakan aturan main di dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan individu dan kepentingan dia sebagai makhluk sosial di dalam berinteraksi. Dalam berinteraksi tersebut, maka ada menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan. Nah, apabila terjadi gesekan-gesekan kepentingan ini, maka hukumlah yang mengatur tingkah laku manusia dan menjadi pedoman untuk bertingkah laku, untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat, di dalam masyarakat atas atas interaksi tersebut. Saudara-saudara sekalian, nah, dalam pergaulan masyarakat maka diperlukan seperangkat aturan tentang tingkah laku. Nah, diperlukan agar setiap anggota masyarakat dapat mengetahui bagaimana eksistensinya dan peranannya masing-masing. Oleh karena penghargaan terhadap adanya hak-hak seseorang akan berjalan berdampingan dengan pelaksanaan kewajiban anggota masyarakat lainnya. Nah, dalam konteks bermasyarakat, maka posisi hukum dapat dilihat dalam dua wujud, yaitu hukum sebagai kaidah atau norma dalam bertingkah laku. Yang kedua adalah hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat.